Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Febrian dengan NIM 2034307 dari Prodi Informatika jurusan Teknik Elektronika Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang mata kuliah teori bahasa dan automata, yang dimana sebagai tugas akhir pengganti ujian akhir semester. Oke, langsung saja kita ke materinya. Teori bahasa automata. Di sini saya akan membahas itu 3 materi. Yang pertama, materi pertama tentang CNF atau Chomsky Number Form, dan materi kedua itu tentang mesin Turing, dan materi ketiga tentang NP problem. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, itu Chomsky Number Form atau CNF. Poin pertama itu ada pendahuluan. Teori bahasa automata memiliki 4 tipe grammar yang disebut dengan hierarki Chomsky, yaitu Unrestricted Grammar atau UG, Context Sensitive Grammar atau CSG, Context Free Grammar atau CFG, dan Regular Grammar atau RG. Tata bahasa bebas konteks atau CFG dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, antara lain bentuk normal Chomsky sendiri itu CNF, dan bentuk normal Greibach atau GNF. Bentuk normal Chomsky dapat dibentuk dengan syarat tata bahasa bebas konteksnya. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Dan yang ketiga, tidak memiliki produksi yang penting. Lanjut ke poin pembahasan. Yang pertama, apa itu Chomsky Normal Form? Jadi, CNF itu merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau Context Free Grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat diubah dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu dengan menghilangkan produksi unit dan buktinya. Dengan kata lain, suatu bahasa bebas konteks atau CFG dapat diubah menjadi bentuk normal Chomsky atau CNF dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut yang tadi itu tidak memiliki useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi yang buktinya. Lanjut ke aturan CNF. Oke, jadi di CNF itu yang pertama, ruas kanan hanya boleh berupa sebuah simbol terminal atau 2 buah simbol variabel. Dan jika terdapat lebih dari 1 simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan juga jika terdapat lebih dari 2 buah simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. Misalnya, A menghasilkan B besar C besar, atau B kecil, B menghasilkan A kecil, dan C menghasilkan B besar A besar. Lanjut ke pembentukan dari CNF itu. Oke, langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky atau CNF secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kemudian, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari 1. Dan lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Kemudian, penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Dan selama dilakukan pergantian, kemungkinan akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Yang hasil akhirnya itu adalah gabungan dari aturan-aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF, aturan-aturan produksi yang telah dilakukan, aturan-aturan produksi yang telah dilakukan pergantian, dan aturan-aturan produksi yang baru. Di sini bisa kita lihat gambar tahap-tahapan untuk pembentukan CNF. Yang pertama itu adalah CFG yang sudah disederhanakan. Jika sudah berbentuk CNF, berarti kita biarkan yang sudah CNF itu berarti sudah menjadi CNF ya. Lanjut, yang disederhanakan tersebut dilakukan pergantian simbol terminal pada AP dengan luas kanan lebih dari 1 variabel. Maka lanjut, buat variabel dan AP baru bila diperlukan, kemudian akan menjadi CNF. Nah, kemudian CNF yang sederhanakan tadi, lakukan pergantian AP dengan simbol variabel lebih dari 2, dan dibuat juga variabel AP barunya bila diperlu, dan akan menjadi CNF. Oke, kita akan masuk ke contoh pengubahan CFG ke CNF. Untuk transformasi CFG ke CNF-nya seperti berikut. A menghasilkan B, di mana B itu anggota V atau V, menjadi A menghasilkan B besar C besar, atau A
menghasilkan A kecil. Aturan produksi dalam bentuk norma Chomsky, ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel, misalkan A menghasilkan B besar, C besar, A menghasilkan B kecil, B menghasilkan A kecil, C menghasilkan B besar, A besar, atau D kecil. Contoh itu bentuk CFG yang sudah mengalami penyederhanaan seperti berikut ini. S menghasilkan B kecil A besar atau A kecil B besar, A menghasilkan B kecil A besar atau A kecil S besar atau A kecil. B menghasilkan A kecil B besar atau ini salah, atau B kecil. Lanjut, aturan produksinya dalam bentuk norma Chomsky. Itu A menghasilkan A kecil dan B menghasilkan B kecil. Kemudian dilakukan penggantian aturan produksi yang belum bentuk norma Chomsky-nya. Seperti berikut ini. Untuk S menghasilkan B kecil A besar menjadi P1A, yang dimana P1 ini B, berarti B diganti dengan P1A. Lanjut, untuk SAB menjadi SP2B dan A diganti dengan P2. Jadi yang tadi B diganti P1 dan A diganti dengan P2. Lanjut, untuk A menghasilkan B kecil A besar, berarti hasilnya itu P1AA. Jadi B sudah diganti dengan P1, berarti P1AA, dan kemudian A juga diganti dengan P3, berarti A menghasilkan P1 dan P3, P1 untuk B dan P3 untuk AA. Lanjut, tuh A menghasilkan A kecil S besar menjadi A P2S, berarti tadi A sudah diganti dengan P2, berarti hasilnya itu P2S. Dan lanjut ke B menghasilkan A kecil B besar menjadi B P2BB, A tadi P2 berarti P2BB, dan BB diganti dengan P4. Jadi B menghasilkan P2 P4, P2 untuk A dan P4 untuk BB. Lanjut, B menghasilkan B kecil S besar menjadi B menghasilkan P1S. Jadi B tadi P1, jadi P1S. Dan terbentuklah aturan produksi baru dan simbol variabel baru, di mana P1 menghasilkan B, jadi P1 tadi untuk B, dan P2A, jadi tadi P2A, dan P3AA, P3AA, dan P4BB, 4BB. Dan hasil akhirnya seperti berikut. Di A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B kecil, S P1A, P1A besar, dan S menghasilkan P2B besar, P2B besar, A P1 P3, jadi A P1 P3. Lanjut ke A P2S, ini A menghasilkan P2S. Lanjut ini B P2 P4, yang B P2 P4. Lanjut ke B P1S, nah B menghasilkan P1S ini. Dan yang tadi aturan simbol baru, P1 untuk B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan A, dan P4 menghasilkan BB. Lanjut ke contoh tata bahasa konteks berikutnya. Jadi tata bahasa seperti berikut. S menghasilkan A kecil B besar atau C besar A besar, A menghasilkan A kecil atau B kecil C kecil, B menghasilkan B besar C besar atau A besar B kecil, dan C menghasilkan A kecil B besar atau B kecil. Aturan produksi yang sudah dalam CNF-nya seperti berikut. S menghasilkan C besar A besar, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B besar C kecil, B besar C besar, C menghasilkan B kecil. Kemudian dilakukan pergantian yang belum untuk CNF di SAB yang ini. Yang SAB kan belum, yang untuk CA-nya sudah CNF. Di SAB menjadi S P1B, A diganti dengan P1, jadi S menjadi menghasilkan P1B. Kemudian A menghasilkan B kecil C kecil untuk ini. Yang A menghasilkan A tadi sudah CNF, jadi untuk yang BC-nya berarti S P2 P3. Berarti B diganti dengan P2 dan C diganti dengan P3. Lanjut untuk B menghasilkan A besar B kecil, berarti A besar B kecil yang BC-nya sudah CNF, berarti dilakukan penggantian untuk B AB-nya, berarti menjadi
B menghasilkan A besar P2. Jadi B tadi sudah diganti dengan P2, jadi A P2. Lanjut untuk C AB, A kecil B besar menjadi C P1B. Berarti A tadi dengan P1, jadi B. Jadi yang ini C B nya sudah CNF. Lakukan pergantian untuk A kecil B besarnya. Jadi terbentuklah aturan produksi baru dengan simbol variabel baru, yang dimana P1 tadi menghasilkan A, P1 untuk A, dan P2 untuk B, dan P3 untuk C. Hasil akhirnya seperti berikut, yang dimana S menghasilkan C besar A besar tadi yang sudah CNF, dan A menghasilkan A kecil, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B besar C besar, B besar C besar, dan C B kecil, C menghasilkan B kecil. Lanjut ke S menghasilkan P1B, S menghasilkan P1B. Lanjut ke S P2P3, S P2P3, terus B menghasilkan A kecil P2, A besar P2, B A besar P2. Lanjut untuk C P1B, C P1B, dan aturan produksi yang simbol variabel baru tadi P1A, P1 untuk A, P2 untuk B, dan P3 untuk C. Oke, lanjut untuk contoh tata bahasa konteks berikutnya. Yang S menghasilkan A kecil A besar B besar, atau C kecil H kecil, atau C besar D besar. Dan untuk A menghasilkan D kecil B kecil E besar, atau E kecil E besar C besar. Dan B menghasilkan F kecil A kecil, atau D besar D besar. Dan C menghasilkan A besar D besar B besar, atau A kecil S besar. Dan D menghasilkan E kecil, dan E menghasilkan J kecil D besar. Aturan produksi sudah dalam bentuk CNF-nya. Ini S C D. S menghasilkan C besar D besar itu CNF, dan B menghasilkan D besar D besar, B D besar D besar CNF, dan D itu I. Jadi dilakukan pergantian. Lakukan pergantian untuk yang belum CNF. Berarti S A kecil A besar B besar sama CH, C kecil H kecil. Berarti S A kecil A besar B besar menjadi S P1P2. Jadi A kecil diganti dengan P1, dan AB diganti dengan P2. Lanjut untuk SCH, untuk SCH ini berarti menjadi S P3 P4. C berarti diganti dengan P3, dan H diganti dengan P4. Lanjut untuk A D kecil B kecil E besar, yang D kecil ini yang kedua-duanya belum CNF, berarti dia harus diganti menjadi A menghasilkan P5 A P6, berarti D jadi P5, D P5, dan E P6. Lanjut untuk A menghasilkan E kecil E besar C besar menjadi A P8 P9. Yang ini diganti. Jadi E jadi P8, dan EC jadi P9. Lanjut untuk FF. B menghasilkan FF, yang DD-nya sudah CNF. Berarti F diganti dengan P10. Jadi menjadi B menghasilkan P10 P10. Lanjut untuk C menghasilkan A besar D besar B besar. A besar D besar B besar menjadi C AP11. Berarti DB diganti dengan P11. Berarti menjadi C AP11. DB-nya diganti dengan P11. Lanjut untuk C menghasilkan A kecil S menjadi P1S. Berarti A tadi sudah diganti dengan P1. Di P1S untuk C-nya. Lanjut ke E menghasilkan J kecil D besar menjadi E P12D. Berarti J diganti dengan P12. Dan terbentuklah aturan produksi baru. Untuk P1 menghasilkan A, P1 A tadi diganti dengan P1, P1 menghasilkan A, dan P2 tadi AB untuk P2 berarti P2 AB, dan P3C, C P3, dan H untuk P4 menghasilkan H, dan P5D, dan P6 P7E. P7E berarti B P7 berarti B kecil E berarti P7E untuk P6-nya. Kan D BE untuk P7 itu B berarti P7E. Untuk P7 itu tadi B, dan untuk P8 E. Berarti E8 dan EC P9 EC.
dan P10 menghasilkan F, P10F. Kemudian untuk P11 D besar B besar, P11 nih D besar B besar, kemudian P12 J. Dan hasil akhirnya dalam bentuk CNF-nya sebagai berikut. Yang S CD yang CNF pertama, S C besar menghasilkan C besar D besar, kemudian B menghasilkan D besar D besar, kemudian D menghasilkan I kecil, kemudian ke hasil yang pertama S menghasilkan P1 P2, P2, S P3 P4, P3 P4, kemudian A menghasilkan P5 P6, kemudian A menghasilkan P8 P9, dan B menghasilkan P10 10, C AP11, kemudian CP1S, kemudian E menghasilkan P12D, dan aturan-aturan produksi yang baru tadi dibuat juga tuh P1 untuk A, P2 menghasilkan A besar B besar, P3 menghasilkan C kecil, P4 menghasilkan H kecil, P5 menghasilkan D kecil, P6 menghasilkan P7E, P7 menghasilkan B kecil, P8 menghasilkan I kecil, P9 menghasilkan E besar T besar, P10 menghasilkan F, P11 menghasilkan D besar B besar, P12 menghasilkan J. Oke, mungkin hanya sekian untuk materi CNF. Mungkin jika ada yang kurang, mohon maaf. Oke, kita lanjut ke materi kedua, itu mesin Turing. Langsung ke poin pertama, itu pendahuluan. Mesin-mesin abstrak yang dipelajari merupakan model algoritma atau model komputasi untuk kelas-kelas masalah tertentu dengan sering masukan yang dapat memberikan jawaban ya atau tidak. Yang pertama itu mesin-mesin abstrak finite automata, yang dimana itu algoritma yang hanya dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang amat terbatas. Yang kedua itu mesin abstrak PDA atau push down automata, yaitu algoritma yang dapat menyimpan informasi dalam aturan LIFO dan selama algoritma itu dijalankan. Jadi dari contoh-contoh yang dibahas tersebut, dilihat bahwa model komputasi push down automata atau PDA atau apalagi FA atau finite automata tidak mampu mengenali bahasa-bahasa tersebut tertentu. Contohnya A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Untuk bahasa semacam itu diperlukan bahasa memiliki kemampuan untuk lebih tinggi dari PDA atau FA tersebut. Maka itu akan dibahas model dasar mesin Turing serta sejumlah formulasi dengan peningkatan efisiensi dan convenience dari model dasar tersebut untuk memperluas himpunan bahasa yang dapat dikenalinya. Dalam model dasarnya, mesin Turing memiliki yang pertama himpunan status yang berhingga, yang kedua tab linear yang berfungsi sebagai media yang membawa string masukan dan sekaligus untuk penyimpanan. Dan ketiga itu tab add yang membaca tulis simbol-simbol dalam tab, yang melakukan membaca tulis itu simbol-simbol dalam tab. Lanjut ke poin pembahasan. Yang pertama itu apa mesin Turing? Berikut ini contoh gambar mesin Turing. Oke, mesin Turing itu adalah model komputasi teoris yang ditemukan oleh Alan Turing dan berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing terdiri di atas bagian sel-sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Seperti ini sel-selnya yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis isi sel yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut pada setiap langkah dalam komputasi. Mesin ini dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Selain itu, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Mesin ini memiliki tab dan tidak terbatas. Hal ini memungkinkan mesin Turing untuk melakukan baca tulis. Sama seperti finite state automata atau push down automata yang dapat mengenali bahasa formal, mesin Turing juga dapat mendapat peran sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan teori numerasi rekursif atau recursively enumerable set. Lanjut ke sejarah mesin Turing sendiri. Mengutip dari buku sejarah komputer pada tahun 2019, karangan Mitachun Nur pada 1936, Alan Turing mempublikasikan konsep uncomputable numbers. Konsep ini berisikan tentang sistem perhitungan yang kemudian disebutnya dengan istilah the Turing Machine. Mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer. Mesin ini bisa digunakan untuk menghitung kelas bilangan bulat. Walau tergolong sederhana, namun penemuan Alan Turing ini dapat menggambarkan komputer general purpose.
Mesin Turing tidak hanya digunakan secara matematis saja, melainkan juga sangat berperan sebagai pengenal bahasa formal, contohnya non-restricted language atau recursively enumerable set. Oke, lanjut ke definisi mesin Turing tersebut. Mesin Turing itu memiliki secara formal itu dinyatakan dengan dalam 7 tupel yang dilambangkan dengan M. Itu terdiri dari Q atau dilambangkan dengan Q besar ini, itu sigma yang berbentuk huruf R ini, dan juga lambang alfa, S, F, dan ini seperti huruf B yang dicoret. Yang dimana yang huruf tadi itu himpunan state-nya, sigma itu himpunan simbol masukannya, dan R itu himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita, dan seperti huruf alfa itu adalah fungsi transisinya, yang S itu state awal, F state akhir, dan B itu simbol kosong atau blank, yang dimana bukan bagian dari himpunan simbol masukan. Lanjut, apa perbedaan mesin Turing dengan FSA atau PDA? Yang pertama, pada mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis, sedangkan pada FSA atau PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Dan kedua itu, pada mesin Turing, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan, sedangkan pada FSA, head hanya dapat digerakkan ke kanan. Dan yang ketiga itu, pada mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengekspresiannya tidak dibatasi, sedangkan pada FSA atau PDA kita masukkan hanya berisi string masukan. Kemudian, apa kelebihan mesin Turing dibandingkan FDA? Yang pertama itu, mesin Turing memiliki kemampuan lebih tinggi daripada finite automata atau PDA atau pusat automata dari segi aksi dan komponennya. Kemudian mesin Turing memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan sel-sel penyimpanannya, dan setiap sel mampu menyimpan sebuah array tunggal. Dan pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat dijelajahi atau diakses bagian manapun dari pita dengan urutan bagaimanapun. Dan head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri, berfungsi untuk membaca input dari pita dan sekaligus juga untuk melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Seperti juga yang dijelaskan pada perbedaannya tadi. Dan mesin Turing bisa dianalogikan seperti itu komputer sederhana, dengan sejumlah state itu sebagai memori, pita sebagai secondary storage, dan fungsi transisi sebagai programnya. Oke, kita lanjut ke mekanisme kerja dari mesin Turing. Mesin Turing prinsipnya itu sebagai berikut. Prinsip dalam menggerakkan mesin Turing. Yang pertama itu, lihat state semula dan simbol yang ditunjukkan head. Yang kedua itu, berdasar fungsi transisi, tentukan step berikutnya. Lakukan penulisan ke pita dan gerakkan head ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, bila dari pasangan, yaitu state atau simbol yang tunjukkan head, tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing berhenti. Yang keempat, bila mesin Turing berhenti dalam state final, berarti input diterima, sebaliknya input ditolak. Berikut contohnya. Contoh pertama, misal terdapat mesin Turing dengan key Q1, Q2, dan himpunannya A, B, dan state awalnya di Q1 dan state akhirnya di Q2. Fungsi transisinya sebagai berikut. Untuk Q1, A itu Q1 AR, dan Q1, B itu Q1 AR juga, dan Q1, blank itu Q2 blank, L. Dan pergerakan mesin Turing itu R ke kanan dan L itu ke kiri, yang dimana head akan menulis Turing tersebut beroperasi. Oke, pertama, misalkan pita yang akan dibaca itu ABBAA, yang dimana Q1 A diberi inputan A, Q1 fungsi transisi Q1, A menyebabkan head bergerak ke kanan untuk Q1 AR. Yang kedua, untuk B di Q1 untuk fungsi transisi 1, B yang menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan. Lanjut ke B untuk state Q1 dan fungsi transisinya di Q1, B menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan. Lanjut keempat tuh A di state Q1, fungsi transisinya Q1, A dan menyebabkan head bergerak ke kanan. Dan lanjut fungsi transisi Q1, A dengan A di state Q1 menyebabkan head bergerak ke kanan. Lanjut untuk blank di state Q1
Yang mana head menunjukkan blank karena bagian pita belum ditulis dianggap berisi blank. Fungsi transisi Q1, blank menyebabkan head bergerak ke kiri. Lanjut untuk A step Q1. Jadi tidak ada transisi dari step Q2. Mesin Turing akan berhenti atau halt state karena step Q2 termasuk step akhir. Berarti inputan tersebut diterima. Dan fungsi transisi untuk Q1, B menyebabkan head bergerak ke kiri. Lanjut ke contoh 2. Konfigurasi mesin Turingnya seperti berikut. Untuk Q itu tuh Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Dan himpunannya 0,1. Karena itu 0,1 X, Y, dan blank. Untuk step awal di Q0 dan step akhir di Q4. Untuk fungsi transisinya sudah disajikan pada tabel berikut. Itu fungsi transisi Q0,0 itu untuk Q1 XR dan Q0, Y, Q3 YL, Q0,0 Q1 0R, Q1,1 Q2 YL, Q1, Y itu Q1 YL, Q2,0 Q2 0L, Q2,X, Q2 XL, Q2,Y, Q2 YL, dan Q3,Y itu Q3 YL dan Q3 dengan blank itu Q4, Q3 dengan B itu Q4 blank L. Oke. Misalkan pita yang dibaca itu 0011 dan 011. Maka di inputan 0 ke Q0, inputan 0 ke Q1, inputan 1 ke step 2, inputan 0 ke step 2, berikan X ke Q2, inputan 0 ke Q0, lanjut ke Y ke step Q1, dan 1 ke step Q1, Y ke step Q2, lanjut ke X ke step Q2, Y ke step Q0, Y lanjut ke Y step Q3, dan lanjut untuk ini blank ke step Q3 dan lalu Y step Q4. Jadi tidak ada transisi di step Q4. Ini tidak ada transisi di step Q4 dan mesin Turing akan berhenti karena step Q4 masuk step akhir, maka input tersebut diterima. Oke, lanjut untuk dalil mesin Turing. Beberapa argumen untuk menerima dalil Turing sebagai definisi dari komputasi mekanis itu yang pertama, semua yang bisa dilakukan oleh komputer digital bisa dilakukan juga oleh mesin Turing. Yang kedua, belum ada yang bisa mengajukan masalah yang bisa dipecahkan dipecahkan dengan algoritma yang mana tidak bisa dibuat mesin Turing untuknya. Yang ketiga, model-model alternatif telah diajukan untuk komputasi mekanis, tetapi tidak ada yang lebih powerful dari mesin Turing. Mungkin hanya sekian untuk materi mesin Turing. Jika ada yang kurang-kurang atau salah-salah, mohon maaf. Oke, lanjut untuk materi ketiga, yaitu NP problem. Kita akan ke poin pendahuluan. Masalah P versus NP adalah permasalahan besar yang merupakan salah satu masalah yang belum terpecahkan dalam bidang ilmu komputer. Problema ini menanyakan apakah setiap masalah yang solusinya dapat segera diverifikasi, yaitu secara teknis diverifikasi dalam waktu polinomial, juga dapat dipecahkan dengan cepat dalam waktu polinomial. Isu yang mendasari masalah ini pertama kali dibahas pada tahun 1950-an dalam surat dari John Forbes Nasdr ke National Security Agency dan dari Kurt Gödel ke John von Neumann. Pernyataan definisi masalah P versus NP diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Stephen Cook dalam paper seminarnya itu kompleksitas prosedur pembuktian teorema, dan dianggap oleh banyak orang sebagai masalah terbuka terpenting dalam ilmu komputer. Oke, lanjut ke poin pembahasan. Yang pertama itu, apa itu NP problem? NP problem adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Dan mana NP itu singkatan dari non-deterministik polinomial. Di polinomial non-deterministik adalah algoritma non-deterministik, di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan sebutan waktu polinom. Dan kebanyakan persoalan keputusan itu adalah NP. Suatu masalah disebut NP atau non-deterministik polinomial jika solusinya dapat ditebak dan diverifikasi dalam waktu polinomial. Non-deterministik berarti bahwa tidak ada aturan tertentu yang diikuti untuk membuat tebakan.
Jika suatu masalah adalah NP dan semua masalah NP lainnya dapat direduksi waktu polinomial, masalahnya adalah NP komplit. Secara analoginya NP problems seperti, dapatkah kita menemukan teman yang lebih pendek dari kita tetapi lebih tinggi dari saudara perempuan kita? Mungkin kita akan bisa menjawab dengan bisa. Tetapi jika pertanyaannya kita rubah, bisakah kita menemukan orang yang lebih pendek 5 cm dari kita dan lebih tinggi 3 cm dari kakak kita? Dan mungkin kita akan menjawabnya tidak bisa. Padahal belum tentu kita tidak bisa menemukan orang dengan kriteria tersebut. Maka itu seperti analoginya untuk NP problem. Berikut ini diagram untuk problemnya itu diagram kelas kompleksitas menyatakan P tidak sama dengan NP. Adanya masalah dalam NP, tapi di luar keduanya P dan NP lengkap. Contoh tersebut didasarkan pada teorema Latner. Lanjut untuk teori dari NP. Dalam membahas teori NP, kita hanya membatasi pada persoalan keputusan atau decision problem. Persoalan keputusan adalah persoalan yang solusinya hanya jawaban yes atau no. Contoh, diberikan sebuah integer x, tentukan apakah elemen x terdapat dalam tabel. Jadi jawabannya itu cuma ya atau tidak. Kemudian diberikan juga sebuah integer x, tentukan apakah x bilang prima, jawabannya juga yes atau no. Kemudian diberikan sebuah graf x, dan apakah graf Hamilton, dan jawabannya juga yes atau no. Setiap persoalan optimasi yang kita kenal memiliki decision problem yang bersesuaian. Lanjut juga untuk p-problems. Apa itu p-problems? P-problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan jemputan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contoh, persoalan mencari apakah sebuah key terdapat di dalam sebuah larik adalah p-problems. Semua persoalan keputusan yang telah ditemukan algoritma dalam waktu polinom termasuk ke dalam p-problems. Secara analoginya, p-problems itu merupakan masalah yang tahu dapat dipecahkan dengan mudah. Seperti apakah kita lebih suka bakso atau gado-gado? Mungkin kita akan memikirnya untuk beberapa menit atau juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk memilih bakso atau gado-gado. Tetapi itu tidak masalah, karena pada akhirnya pun kita akan mengambil keputusan akan memilih bakso atau gado tersebut. Seperti itu analogi untuk p-problem. Oke, lanjut untuk apa perbedaan P dengan NP? Oke, dalam bahasa awamnya seperti ini. P adalah himpunan persoalan yang solusinya dapat ditemukan dengan cepat. Dan NP adalah himpunan persoalan yang solusinya dapat diprediksi dengan cepat. Untuk dapat dikategorikan ke dalam P, sebuah persoalan harus bisa dipecahkan atau ditemukan solusinya dengan cepat. Sedangkan untuk NP, sebuah persoalan tidak perlu dipecahkan dengan cepat, asalkan jika solusinya diberikan proses verifikasinya. Itu menentukan apakah solusinya benar, bisa dilakukan secara cepat, maka sudah cukup. Jadi solusinya boleh saja tidak bisa ditemukan dengan cara yang cepat. Contoh dari NP problem itu traveling salesperson decision problem atau TSDP, itu contoh dari persoalan NP. Sebab jika diberikan sebuah tekaan string atau tool, maka dibutuhkan O sebanyak N untuk memverifikasi solusi. Kemudian tuh integer knapsack decision problem dan grab coloring decision problem itu juga NP, dan semua persoalan P juga adalah NP sebab tahap menerka tidak terdapat di dalam persoalan P. Karena itu P adalah himpunan bagian dari NP. Seperti contoh gambar berikut. Kemudian apa persoalan yang bukan NP? Yaitu persoalan intractable, contohnya healthy problem. Dan tetapi tidak seorang pun yang pernah membuktikan bahwa P itu tidak sama dengan NP atau P sama dengan NP. Jika P sama dengan NP, maka betapa banyaknya persoalan keputusan yang dapat dipecahkan secara mampus dengan algoritma yang kebutuhannya waktu polinom. Namun kenyataannya banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP. Karena itu cukup aman kalau kita menduga bahwa P itu tidak sama dengan NP.
Oke, mungkin hanya sekian materi yang hanya dapat saya sampaikan. Dan berikut ini itu sumber-sumber materi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Ada 13 sumber dari Wikipedia, Akademia, dari sumber Stay, ITB, dari Unila, Nikom, dan lain-lainnya. Mungkin jika video ini kurang dari 40 menit, saya mohon maaf untuk Bapak, karena mungkin hanya materi saya mungkin tidak terlalu panjang. Mungkin saya rasa itu sudah cukup untuk memberi penjelasannya. Jadi jika kurang-kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.